Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Nurhaliza Zain. Saya mahasiswi UNSI Samarinda, program studi bimbingan konseling Islam. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan prenatal. Materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama mengenai pengertian perkembangan prenatal. Yang kedua, ada ciri perkembangan prenatal. Yang ketiga, periode perkembangan prenatal, dan yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Perkembangan itu dapat kita artikan sebagai bertambahnya kemampuan atau skill, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Kemudian, perkembangan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, secara umum prenatal berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan natal yang berarti lahir. Jadi pengertian prenatal dapat disimpulkan menjadi sebelum kelahiran yang berkaitan dengan hal-hal atau keadaan sebelum melahirkan. Masa prenatal adalah periode perkembangan pertama jangka kehidupan manusia dan secara biologis hidup dimulai pada saat ini. Periode ini dimulai pada waktu yang konsepsi atau perubahan dari ovum oleh sel sperma dan berakhir pada waktu kelahiran. Baik, selanjutnya kita bahas ciri-ciri perkembangan prenatal. Yang pertama, terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Pada saat sifat-sifat bauran yang berfungsi sebagai dasar perkembangan selanjutnya diturunkan sekali untuk selamanya. Sementara untuk kondisi-kondisi yang baik atau tidak baik sebelum atau sesudah kelahiran sampai tingkat tertentu dapat dan mungkin dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik dan psikologis yang membentuk sifat-sifat bawaan tersebut. Perubahan yang terjadi bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Yang kedua, adanya pengaruh kondisi dalam tubuh ibu yang akan menunjang perkembangan sifat bawaan. Kondisi-kondisi yang baik dalam tubuh ibu akan menunjang perkembangan sifat bawaan, sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangan. Bahkan, hal tersebut dapat sampai mengganggu pola perkembangan yang akan datang pada janin. Ada saatnya dalam rentang kehidupan, sifat bawaan sangat dipengaruhi kondisi-kondisi lingkungan selama periode prenatal. Yang ketiga, jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi dalam tubuh ibu. Hal ini sama dengan sifat bawaan, kecuali kalau dilakukan pembedahan dalam operasi perubahan kelamin. Jenis kelamin individu yang sudah ditetapkan pada saat pembuahan tidak akan berubah. Operasi seperti ini sangat jarang dapat dilakukan dan hanya sebagian kecil saja yang berhasil. Yang keempat, perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal dibandingkan periode lain dalam kehidupan individu. Jadi, selama 9 bulan sebelum kelahiran, individu tumbuh dari sel kecil yang tampak dari mikroskop, yang kelihatan hanya dari mikroskop, menjadi bayi yang panjangnya sekitar 20 inci dan beratnya sekitar rata-rata 7 ons. Diperkirakan bahwa selama masa tersebut, berat badan bertambah 11 juta kali. Selanjutnya yang kelima, periode prenatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya baik fisik maupun psikologis. Meskipun hal tersebut tidak dapat diklaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling berbahaya dalam seluruh rentang kehidupan, banyak yang percaya bahwa masa anak-anak lebih berbahaya. Tetapi jelas bahwa periode ini merupakan masa di mana bahaya-bahaya lingkungan dan bahaya-bahaya psikologis dapat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya atau bahkan dapat mengakhiri terjadinya suatu perkembangan. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan prenatal yang terakhir, yang keenam, yaitu periode prenatal merupakan di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Jadi, sikap-sikap yang akan diciptakan sangat mempengaruhi bagaimana cara berkembang, bagaimana cara individu ini diperlakukan, terutama selama tahun-tahun pertama pembentukan kepribadiannya. Kalau sikap-sikap ini sangat bersifat emosional, maka hal ini dapat dan seringkali merusak keseimbangan ibu. Dan dengan demikian dapat mengganggu kondisi-kondisi di dalam tubuh ibu yang sangat penting bagi perkembangan normal dan individu yang akan diciptakan. Selanjutnya, pembahasan kita selanjutnya yaitu periode perkembangan prenatal. Periode perkembangan prenatal ada 3. Yang pertama, periode zigot, yang kedua periode embrio, dan yang ketiga ada periode janin atau fetus. Jadi, periode zigot yang terjadi sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Periode ini berlangsung dari pembuahan sampai implementasi pada dinding rahim sekitar 10 hari setelah pembuahan. Ketika sperma memasuki ovum, terjadi peleburan inti sperma dengan inti ovum yang telah dibuahi yang disebut zigot, yang mengandung 23 kromosom. Kemudian ovum yang telah dibuahi mulai membenahi diri.
dan saluran sel telur tempat ia dibuahi menuju uterus dan akan ditanam atau menempel di dinding uterus Periode yang kedua yaitu periode embrio. Periode embrio akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua berdasarkan hitungan bulan. Periode ini biasanya ditandai dengan perkembangan yang cepat sekali dari susunan saraf. Pada periode ini kepala lebih besar dibandingkan dengan badan yang lain. Hal ini menunjukkan 8 minggu yang pertama merupakan suatu periode yang sensitif untuk integritas susunan saraf. Terakhir, periode janin atau fesus merupakan akhir bulan kedua. Periode ini biasanya berlangsung dari akhir bulan kedua sampai dengan lahir. Baik, pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama ada teratogen. Teratogen adalah unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan pada proses pembuahan dan organogenesis, bisa dapat menyebabkan dampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun, apabila terjadi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang pada usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor ibu. Faktor ibu dapat menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna dan tidak terjadi gangguan pada janin tersebut. Yang ketiga, faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Karena perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan menjadi lebih stabil, lebih tenang, dan lebih bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak berbicara janin dalam kandungan ibu dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional janin dengan ayah, dan suara dan sentuhan janin bisa berdampak pada perkembangan pada bayi. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak yang akan lahir. Kontaminasi atau terkena polusi dalam bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak tersebut. Ibu yang mengandung sebaiknya harus berhati-hati dengan lingkungan dan apa yang akan dikonsumsi, karena jika ia mengkonsumsi bahan makanan yang berbahaya yang memiliki kandungan tidak baik, maka akan berdampak juga kepada janin yang dikandungnya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu lagi. Dah.